Pemerintah Indonesia berhasil merangkul dukungan luas dari berbagai ormas, tokoh Islam, hingga Majelis Ulama Indonesia terkait keputusan bergabung dengan Board of Peace atau BOP, sebuah badan perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait proses penyelesaian konflik dan rekonstruksi di Gaza. Indonesia menjadi satu di antara 19 negara yang menandatangani piagam pembentukan BOP pada 22 Januari lalu di Davos, Swiss. Dewan ini dibentuk Presiden Trump untuk menyelesaikan konflik dan juga rekonstruksi di Gaza, Palestina. BOP digadang-gadang akan menjadi mitra bagi PBB dalam memastikan perdamaian di Gaza berjalan dan pembangunan kembali dapat dilakukan. Gerakan ini menuai berbagai respon dunia internasional. Ada yang mendukung perannya dalam gencatan senjata dan rekonstruksi, tetapi ada juga kritik yang menyebutnya berpotensi menggantikan peran PBB bila tak dikelola secara tepat. Presiden Prabowo Subianto pun menggelar pertemuan dengan pimpinan 16 ormas Islam, tokoh pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, menjelaskan dalam pertemuan tersebut Presiden memberikan penjelasan menyeluruh terkait upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Gus Yahya kemudian berpesan kepada Presiden agar keterlibatan Indonesia di forum tersebut tidak merugikan perjuangan rakyat Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina. Ketua Umum Wahdah Islamiyah Zaitun Rasmin menambahkan, Ormas Islam juga menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan dalam Dewan Perdamaian tersebut. Tentu ada penguatan-penguatan dari ormas-ormas tentang muatan peran beliau ya untuk bagaimana benar-benar kepentingan Palestina ini bukan saja damai tapi benar-benar merdeka. Ini tadi disampaikan dengan jelas dan alhamdulillah sangat cair Bapak Presiden menerima baik. Beliau jawab bahwa terima kasih masukan-masukannya yang pada akhirnya tentu ini semua insya Allah untuk Palestina dan juga untuk kita di Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto siap keluar dari keanggotaan Board of Peace jika lembaga itu tidak sejalan dengan tujuan Indonesia menegakkan perdamaian Palestina. Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada. Nah, yang ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka. Nah, beliau memberi respon, kami masuk di BOP itu bisa tidak ikut ketika itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melakukan perubahan, beliau siap keluar dari BOP. Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri ke Istana Merdeka. Kehadiran para diplomat senior ini untuk memberi masukan strategis, sekaligus memastikan posisi Indonesia tetap sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif dan perjuangan Palestina. Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution.
oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Sementara itu, pengamat Timur Tengah Anan Nurdin menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace harus dibaca sebagai langkah diplomasi yang penuh kalkulasi. Badan ini atau Board of Peace ini ibarat semacam legalisasi kolonialisme gaya modern, yaitu melembagakan penjajah dalam bentuk badan yang harus diakui oleh seluruh kepala negara di dunia. Dan yang diuntungkan di sini bukan Palestina, bukan Gaza, bukan warga negara Palestina. Yang diuntungkan adalah Amerika Serikat dengan sekutunya. Dalam hal ini tentu yang diuntungkan adalah Israel, karena Israel menjadi salah satu anggota dalam Board of Peace ini. Kemudian yang kedua permasalahan yang muncul adalah bahwa lembaga ini tidak demokratis. Karena semua masalah dan kebijakan ditentukan oleh pribadi Trump yang akan menjadi ketua bagi Board of Peace ini seumur hidup. Ini kan menjadi permasalahan lagi. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah bahwa lembaga ini tidak multilateral, tetapi lebih menjadi unilateral yang diarahkan langsung oleh Washington DC, oleh Amerika Serikat. Sehingga yang keempat itu menjadi anggotanya itu tidak mempunyai peranan apapun, tidak mempunyai hak apapun. Semuanya kebijakannya ditentukan oleh Trump dari Washington DC. Dengan dukungan yang semakin menguat dari ormas dan tokoh Islam, langkah Indonesia masuk ke Board of Peace kini semakin mendapat legitimasi domestik. Dan menjadi tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa peran itu betul-betul mendukung tujuan damai dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. TV One mengabarkan.